Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat anak-anakku semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap diberikan Allah rezeki, kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas belajar dengan semangat. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar pelajaran ke-8, yakni tentang senangnya berakhlak terpuji. Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali belajar kita dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Dari gambar-gambar yang tadi kamu lihat, kira-kira apa yang kamu rasakan? Ya, ada rasa kasihan, kesedihan yang ikut kamu rasakan ketika melihat gambar tersebut. Nah, rasa kasihan dan rasa kesedihan yang ikut kita rasakan itu yang disebut dengan simpati. Simpati dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Dan pengertian secara umum, simpati adalah dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain, biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Nah, contohnya adalah kita bisa merasakan simpati ketika ada teman yang terkena musibah, seperti terkena bencana, baik itu tanah longsor, banjir, ataupun gunung meletus. Bisa juga karena ada orang yang meninggal dunia, baik itu mungkin teman kita, sahabat kita, keluarga kita, atau bisa juga karena ada musibah berupa kemiskinan, sehingga mereka tidak bisa makan atau kelaparan. Nah, dari peristiwa itu tadi, maka kita bisa muncul rasa simpati kita terhadap teman-teman kita atau terhadap saudara-saudara kita. Nah, selanjutnya adalah contoh sikap simpati. Apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk bisa kita memperoleh sikap simpati? Yang pertama yaitu kita mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Yang kedua adalah memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Dan yang keempat, beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Nah, selanjutnya adalah hikmah dari sikap simpati. Apa hikmah dari kita menerapkan sikap simpati?
Yang pertama adalah mengikis rasa sombong ataupun memandang orang sebelah mata. Yang kedua adalah mengikis sikap egois karena mau mencoba mengerti keadaan orang lain. Yang ketiga, lebih cepat dewasa secara emosional. Yang keempat, menjadi orang yang lebih bijak dalam bersosial. Dan yang kelima, bisa menjaga hubungan bersama orang di sekitarnya dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, yaitu berupa pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya, yang berbeda dengan pendirian sendiri. Secara umum, toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Nah, contoh dari sikap toleransi yang bisa kita ketahui adalah yang pertama adalah kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Coba kalian menghormati pendapat teman-teman kalian yang berbeda, ya. Yang kedua adalah kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Nah, kita harus menghargai dan menghormati orang-orang yang melaksanakan ibadah. Jangan kita membuat kegaduhan, keramaian ketika ada orang melaksanakan ibadah. Selanjutnya adalah kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang yang sedang sakit. Maka kita tidak boleh menyalakan petasan yang itu justru membuat kegaduhan, ya, membuat orang itu merasa tidak nyaman. Karena di situ di sekeliling kita ada bayi dan ada orang yang sedang sakit. Atau kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Jadi ketika di dalam kelas kita mencoba untuk diam dan mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita. Selanjutnya yaitu kita tidak hidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Atau kita tidak main gitar atau beduk di saat para tetangga sedang istirahat. Nah, yang terakhir, kita tidak mengejek kawan atau teman yang berbeda suku dan agamanya. Nah, kita harus saling menghormati, menghargai perbedaan jika kita memiliki teman yang berbeda suku maupun agamanya. Nah, selanjutnya adalah hikmah sikap toleransi. Apa yang bisa kita peroleh jika kita mau menerapkan sikap toleransi? Yang pertama adalah menciptakan sebuah kerukunan yang dimana terjadi antara umat beragama yang berada dalam sebuah lingkungan tersebut. Yang kedua, melakukan pencegahan dan sekaligus meminimalisir untuk terjadinya sebuah perpecahan dan juga peperangan. Yang ketiga, mempererat sebuah hubungan yang dimana terjadi antara individu atau kelompok. Yang keempat, melakukan peningkatan terhadap rasa kebersamaan dan juga persaudaraan. Yang kelima, yaitu menciptakan sebuah lingkungan di mana aman, nyaman, dan juga tentram. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hormat dan patuh. Hormat dan patuh adalah sikap menghargai seperti takzim dan juga khidmat kepada orang lain, baik orang tersebut adalah orang tua, guru, dan juga anggota keluarga lainnya. Selanjutnya adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua.
Apa sih sikap hormat dan patuh kepada orang tua itu apa saja? Yang pertama adalah memberi salam, minta izin, dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Yang kedua, mendoakan orang tua setelah melaksanakan sholat. Yang ketiga, perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV, dan tidak banyak bermain harus dituruti. Yang keempat, minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah teman. Yang kelima, perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah ketika bertemu guru, memberi salam kepada guru lalu mencium tangannya. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru di kelas. Yang ketiga, saat belajar tidak banyak bercanda di dalam kelas. Yang keempat, tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Yang kelima, nasihat untuk kemajuan siswa atau siswi harus dipatuhi. Dan yang keenam, larangan guru agar tidak mencoret-coret dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman, atau mengganggu teman di kelas hendaknya dipatuhi. Nah, selanjutnya adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Yang pertama adalah jika bertemu saudara atau famili yang lebih tua seperti nenek, kakek, paman, bibi, atau kakak, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. Dan yang kedua, mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Yang ketiga, terhadap adik yang lebih muda hendaknya disayangi. Dan yang keempat, tidak menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat ada anggota keluarga, baik itu adik atau kakak atau nenek yang sedang sakit. Selanjutnya adalah hikmah sikap hormat dan santun. Apa sih hikmahnya jika kita melaksanakan sikap hormat dan santun? Yang pertama adalah mendapat ridho orang tua, guru, sekaligus ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah, dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah juga. Yang kedua adalah dicap sebagai orang-orang yang bertakwa karena berbakti kepada orang tua dan guru. Karena itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah mendapat jaminan surga. Yang keempat adalah dilancarkan rizki dan mudah terkabulkan hajat dan doa. Yang kelima, terhindar dari azab dunia dan akhirat. Demikianlah anak-anak materi kita, yaitu pelajaran ke-8 tentang senangnya berakhlak terpuji. Oke, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Belajar kita hari ini sangat luar biasa. Saya yakin anak-anak mampu memahami tentang senangnya berakhlak terpuji, yaitu tentang simpati, toleransi, dan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Karena ilmu ini sangat penting, maka tetaplah semangat belajar untuk kebaikan dan kesuksesan masa depan kita. Oke? Siap? Oke. Baik, mari kita akhiri belajar kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, terima kasih. Tetap semangat. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.